Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Para kaum muslimin muslimat jamaah maghrib Masjid Sulaun Darul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup karena Allah masih menghidupkan kita. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada di antara anggota keluarga kita yang hingga saat ini dalam keadaan sakit, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di mana saja berada, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, semoga Allah memberikan kesabaran, kesembuhan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita mampu hadir di rumah Allah untuk mendirikan salat berjamaah. Pada waktu ini kita sudah selesai mendirikan salat maghrib berjamaah sebagai ibadah mengawali kehidupan malam yang Allah sediakan untuk kita. Allah sudah nyatakan dalam surat Ar-Rum, Allah sediakan kepada kita malam untuk beristirahat dalam perbanyak amal ibadah kepada Allah SWT. Setelah salat berzikir berdoa kepada Allah, kita i'tikaf di masjid sambil i'tikaf kita menghadiri majelis ilmu Allah, belajar bersama, memahami Al-Quran Karim yang kita imani sebagai pedoman itu bagi kita agar kita selamat menjalani hidup dari dunia sampai ke akhirat. Tentu kita berdoa kepada Allah SWT semoga semua amal ibadah telah kita kerjakan Allah terima hendaknya sebagai amal ibadah yang soleh dibalas dengan pahala berlipat ganda. Amin.
dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Setiap sholat kita minta ampun kepada Allah. Setiap sholat. Di dalam sholat kita minta ampun. Pada bacaan buku antara Rasul kita awali dengan Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa. Dosa yang mana kita minta ampun kepada Allah ketika kita sholat maghrib adalah dosa antara asar dengan maghrib. Sementara dosa antara zuhur dengan asar kita minta ampun pada waktu asar. Begitu Allah memberikan tuntunan kepada kita agar senantiasa kita dalam keadaan posisi bersih, fitrah adanya. Karena agama yang diberikan kepada kita adalah agama fitrah, agama untuk menjaga kesucian diri kita. Ajarannya suci, Allah ciptakan kita suci agar kita tetap suci, diberikan ibadah kepada kita. Karena kita akan kembali kepada yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga bermohon kepada Allah semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima tobat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang pernah tidak membaca doa taubat setiap berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita dan terima tobat kita sebagai tobat nasuha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga Allah menerima salawat dan salam kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaitannya dengan pengajian kita malam ini, tentu kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah membuka hati dan pikiran kita untuk mengikutinya, serta diberikan pula kemampuan untuk memahami dan mengamalkannya. Kita lanjutkan kaji kita 2 minggu yang lalu. Amokan jadwal Rebo minggu kelima, Rabu minggu kedua bulan kita. Bulan lalu ada minggu kelima yang ada yang minggu kedua bulan kita. Apa kaji kita bulan yang lalu itu? Ibadah kurban ditinjau dari aspek akidah, syariah dan ibadah serta akhlak. Kenapa kita tinjau ibadah itu dari segi akidah, syariah, ibadah dan muamalah serta akhlaknya? Karena itulah Islam yang kafah itu. Islam kafah itu Islam yang lengkap. Di dalam satu amalan itu ada unsur akidahnya, ada unsur syariahnya, ada unsur ibadahnya, dan ada unsur akhlaknya. Maka kita lanjutkan pendalaman akidahnya, karena itu pondasinya. Keimanan yang kita yakini adalah keimanan sebagaimana yang Allah ajarkan pada para nabi dan rasulnya sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada seorang nabi di antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu yang namanya Nabi Ibrahim. Ternyata untuk syariat Nabi Muhammad SAW agak diistimewakan Allah. Itu makanya juga dalam sholat, kalau kita berdoa kepada Allah untuk Rasul kita bersalawat, cuma kan Nabi Ibrahim kita sebut. Sudah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberikan salawat itu, keselamatan dan kebahagiaan itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik ala Muhammad, diberikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarganya
Ternyata ada hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim secara ajaran syariahnya. Itu diantaranya kan sudah kita bahas bulan yang lalu itu, di mana ibadah kurban itu merujuk kepada kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah ganti dengan domba yang kemudian kepada kita disyariatkan menyembelih dombanya. Kepada Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Ternyata Allah ganti dengan domba. Kepada kita teruskan menyembelih domba, bukan menyembelih anak. Padahal kurban itu sudah ada sejak anak Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Di surat Al-An'am 27 sampai 31 Allah sudah jelaskan. Ada korban yang diterima, ada korban yang tidak diterima. Korban Habil adalah hewan yang terbaik pada hewan yang berternakan. Korban Kabil buah-buahan. Jadi pada Nabi Adam buah-buah juga masuk korban. Kalau kita bukan korban, sedekah namanya. Kita kalau dua bapak jambu di buku rumah lebih banyak masyarakat lah sedekah. Kayak gitu. Nah, sedekah bukan korban. Nah, maka korban yang kita ikuti adalah korban yang Allah yang merujuk kepada sejarahnya, korban yang diwajibkan oleh Allah kepada Ibrahim menyembelih anaknya, Allah ganti dengan domba, maka disyariatkan kepada kita untuk menyembelih domba. Ternyata Allah telah mengabadikan di dalam surat Al-An'am ayat 161, 162, 163. Di sini ayatnya bermenada perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu perintah itu sampai kepada kita. Jika Allah perintahkan kepada Rasul, kepada kita juga perintah. Kita kan kepada Nabi Muhammad kan. Qul a'udzu birabbil falaq, itu kan doa kan. Bagi kita berdoa juga dengan perintah itu kan. Qul a'udzu birabbin nas, gitu. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Ini Allah mulai dengan qul kepada Nabi Muhammad SAW. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Jika engkau berhadapan dengan orang kafir mendakwahi mereka, ketika engkau dibantahnya, ketika dakwah engkau tidak diterimanya atau ditolaknya, jawablah innani hadani, sesungguhnya aku hadani rabbi, Tuhanku telah memberi petunjuk kepadaku. Rabbi ila siratal mustaqim, kepada jalan hidup yang lurus, jalan yang lurus. Di manakah petunjuk itu? Dinan qiman millata Ibrahim hanifah, di dalam ajaran agama yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan ditegakkan oleh Ibrahim. Agama itu kemudian agama itu membentuk millah, kebiasaan hidup bagi Ibrahim yang hanif, yang lurus antara dia dengan Allah darah atas. Awalnya seperti itu. Maka innani hadani rabbi ila siratal mustaqim ini sudah menjadi bagian daripada kalimat yang kita baca dalam Al-Fatihah, yang kita baca setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan mengikuti keimanan sebagaimana keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang hadir. Kenapa keimanan? Ujungnya wa makana minal musyrikin. Karena Ibrahim itu bukan orang musyrik. Siapakah Nabi yang nyata-nyata menghadapi orang musyrik sampai ayahnya dihadapinya? Siapakah itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Musa kan Fir'aun dihadapinya. Karena Nabi Ibrahim ayahnya sendiri dihadapinya. Ya, kalau kita baca di surah Anbiya sejarahnya itu seperti itu. Idh qala Ibrahim li abihi atattakhidhu asnaman alihah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ya, atattakhidhu asnaman alihah,
hai ayah, kenapa ayah menyembah berhala yang ayah buat? Nah itu nyubit berhala, satunya sembah. Atatahyu asnaman ayah, ayah membuat berhala lalu ayah sembah berhala ini. Kenapa seperti itu? Ini juga Allah berikan surat Al-An'am ayat 74 seperti itu. Sama redaksinya. Lalu ayat Ibrahim menjawab, hai Ibrahim, kami menyembah berhala ini, wajadna aba'ana laha abidin. Kami menyembah berhala ini, kami juga telah menerima penyembahan kepada berhala ini dari nenek moyang kami. Maka kami juga menyembahnya. Ya. Nah, apa kata Ibrahim? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihat engkau hai ayah dan kaum engkau ini semuanya dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, apa pelajaran kita ambil di sini? Bahwa agama anak itu mengikuti agama ayahnya, agama ibunya. Ternyata Ibrahim tidak mau mengikuti agama ayahnya, karena Ibrahim itu Allah sebagai rasul untuk menghentikan penyembahan kepada berhala itu. Dan itulah kalau kita baca dalam Al-Quran sejarah-sejarah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, setiap ketika manusia tidak ada lagi menyembah Allah di muka bumi ini, Allah utus rasul untuk mengembalikan manusia menyembah Allah. Sebab ketika manusia ciptakan pertama Nabi Adam itu kan menyembah Allah. Tapi setelah berlangsung lama berabad-abad, lalu dia rekayasa agama tadi. Bagaimana caranya dia bisa menyembah berhala itu, menyembah patung itu? Itu kalau kita baca dalam sebuah riwayat, anak cucu Adam pada masa Nabi Adam, ketika Nabi Adam sudah wafat, gitu, neneknya sudah tidak ada lagi, gitu. Karena dia sangat rindu kepada neneknya Adam ini, maka dia buatlah patung neneknya ini. Yang pertama ke kuburannya dulu, ke kuburannya berdoa, memuja-muja kuburannya, lalu dibuat patungnya. Itulah awal penyembah patung itu. Itu yang Allah abadikan di surat At-Taubah ayat 30-an. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Maka Yahudi dahulu pada masa begitu Nabi Musa tiada lagi, ada seorang saleh pengikut Nabi Musa. Orang saleh ini sangat bersih, sangat suci, menjaga kesucian dirinya. Lalu dia wafat, dibuat patungnya. Ini anak Allah ini, disembahnya patung Uzair. Wa qalatin nasara Masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Lalu dibuat patung salibnya Nabi Isa, disembahlah patung salib itu sampai hari ini. Ini apa itu? Dia manusia kalau tidak lurus keyakinannya, dia bisa menyembah manusia. Kita jadi syirik. Zaman mutakhir ini kalau manusia menyembah manusia, orang tidak langsung menyembah, tapi seperti menyembah manusia itu dia. Lihat saja lah ketika orang ziarah ke makam-makam ulama-ulama besar. Sampai di makam dia sholat menghadap makam. Dia berwasilah kepada orang dalam kubur tadi kepada Allah. Kan masuk syirik seperti itu kan. Berkat orang yang sudah mati dalam kubur ini, sampaikanlah doaku kepada Allah. Padahal Allah sudah membantahnya kan di surat Al-Baqarah 186 kan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, yang katakan aku dekat kepada hambaku. Bagaimana dekatnya Allah dengan kita? Kata Allah juga di surat Qaf ayat 16, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sampai-sampai ketika manusia berbisik dalam hati, Allah tahu. Tidak perlu kita melalui siapa-siapa lagi, langsung dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
kami lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Begitu dekatnya Allah kepada kita. Kenapa mesti melalui orang saleh? Macam-macam caranya. Mau biar berkah mau yang berkat ini dari Allah kepada kita, tidak perlu melalui orang. Nah, ini sudah melalui orang-orang saleh. Atau sedang marah kepada perbuatan syirik ini. Walaupun dia tidak buat waktu orang saleh tadi, tapi kuburannya lalu pertama disucikan kuburnya dulu, lalu diatap, dihiasi bagi bagus-bagus. Sudah dihiasi pergi ziarah kan itu. Lalu berdoa di atas kuburannya. Apa doanya? Ya Allah, berkah Syekh sampaikan doaku kepada Allah. Seolah dia masa jauh dengan Allah kan. Awak kan seperti berdoa. Kan suasanya Rabbil fili walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau mulai seperti itu, ya Allah, melalui bulan ini sampaikanlah doaku pada orang tuaku. Kalau mesti begitu, langsung saja. Dalam Al-Fatihah sudah dikatakan, ya karena kami langsung menyampaikan ya Allah, tidak melalui siapa-siapa. Nah, inilah yang Allah jelaskan dalam surat Al-An'am, ya di dalam surat Al-An'am ayat 191 ini, apa kata Allah di sini? Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Tuhanku mengikuti syariat agama, di antaranya adalah Nabi Ibrahim yang Allah berikan agama Islam kepadanya. Wa makana minal musyrikin. Oleh karena itu, katakanlah kul lagi, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, apapun yang aku kerjakan dalam hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kematianku ketika aku mati itu sendiri lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi dalam ayat ini diberitakan kepada Nabi Muhammad mengatakan itu diabadikan oleh Nabi Muhammad kepada kita dalam hadisnya menjadi bagian bacaan iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tambah satu ayat lagi, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, tidak berserikat bagi Allah, begitulah aku diperintahkan oleh Allah mentauhidkannya. Wa ana awwalul muslimin, ini kepada Nabi Muhammad, akulah yang pertama berserah diri kepada Allah. Oleh Nabi Muhammad kepada kita, karena kita baca di salat, wa ana minal muslimin, aku bagian daripada orang Islam, seperti itu. Jadi apa Bapak Ibu? Ibrahim itu telah tuntas mendudukan akidah pada dirinya. Ya toh? Akidah itu sudah kita bahas dan kita ulang kembali sekarang supaya lebih mantap. Tahapan akidah itu, akidah tauhid itu, kalau kita kembali kepada pengalaman Ibrahim itu berakidah itu mulai dari dia memahami bahwa alam semesta itu ciptaan Allah, bukan sekedar melihat, dia buktikan. Di mana Allah jalankan pengalaman itu? Di surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ayat 79-nya menjadi bagian bacaan iftitah apa? Mendahului inna sholati tadi. Apa itu bacanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Di dalam hadis Nabi, karena itu menjadi baca salat, ditambah redaksinya hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Silakan nanti Bapak baca di rumah. Itu surat Al-An'am 79. Yang tadi Al-An'am ya dong. Ayat berapa tadi itu? Ini ayat 79, 161 sampai 162. Bagaimana pengalaman Ibrahim itu? Kalau kita baca dalam sirah Qasasul Anbiya, ya, dia ada 2 buku dan perlu coba-coba. Yang pertama
pertama sirah nabawiyah itu sejarah Nabi Muhammad. Yang kedua qasasul anbiya, kisah-kisah kehidupan para nabi dan rasul. Dalam qasasul anbiya itu dijelaskan Nabi Ibrahim itu lahir ketika orang di dunia ini tidak ada lagi menyembah Allah. Bayangkan itu lah. Nabi Ibrahim itu terancam bunuh oleh Raja Namrus. Siapa? Namrus. Namrus ini cara dia memimpin sama dengan Fir'aun. Beda apa beda Namrus dengan Fir'aun? Kalau Fir'aun dia mendakwahkan dirinya Tuhan kepada orang. Kalau Namrus dia mengajak orang menyembah berhala. Nah, tukang berhala itu ayah Ibrahim. Jadi Allah lahirkan seorang nabi dari pembuat berhala itu atas kehendak Allah, supaya manusia tidak lagi menyembah berhala. Karena ibu Ibrahim itu takut, khawatir dia dengan ayah Ibrahim. Nanti kalau lahir anak kita laki-laki, bagaimana caranya supaya jangan dibunuh oleh Raja Namrus? Cepatkanlah keduanya. Kita asingkan saja ke pinggir hutan. Nah, biarlah di situ dia, apakah dimakan serigala atau mati pelan-pelan di situ dia, daripada di depan mata kita disembelih oleh Raja Namrus. Tak tega dia. Ternyata anaknya laki-laki itu Ibrahim itu. Laki-laki anaknya lahir. Dikasihlah nama oleh orang tua Ibrahim. Diantarkanlah ke pinggir hutan. Kalau bahasa awak di web, sudung-sudung pondok titik dari daun kayu. Yang tadi buang lah daun-daun kayu, lalu diletakkan Ibrahim di bawah pondok titik tadi. Apa dia anaknya kan ke rumahnya. Sepakat orang tua kau mencari anak kau setiap matahari sebelum terbit. Subuh-subuh, ya lah, supaya jangan tahu orang. Nah, subuh-subuh rampainya ke sini. Benarnya baiklah seminggu anakku di situ baru baik, supaya orangnya tahu bahasanya bahwa merayakan anak laki-laki. Kalau Namrus juga kan anak perempuan daripada ibu, anak laki-laki yang di rumah kan itu, supaya jangan nanti ada laki-laki nanti yang hebat yang menggantikan kekuasaannya. Jadi kalau ada orang ini jadi calon pemimpin membunuh orang hebat-hebat atau semua dia Namrus perempuan. Maka itu yang terjadi pertama, orang hebat dibunuh dengan cara bohong dan curang. Lalu orang yang tidak hebat yang dia jadi pemimpin itu semua dia Namrus perempuan. Yang kejadian pertama lagi tak kenal. Baca dulu supaya orang hebat pun jadinya dengan cara rekayasa macam-macam. Jadi orang ini lama sudah zaman Fir'aun, zaman Namrud ini. Dan zaman ini suasananya gitu. Suasana kepemimpinan di dunia ini seperti zaman Namrud dan Fir'aun. Kalau bahasa cerita Sutara Johange untuk para parti, bahwa orang di Minangkabau, orang para leko di pasar Marawa. Saya jauh Marawa itu kan ditakan di Buluah. Anak luwih di mana-mana nambung kuat dari naikan. Buluh itu kan bukuah. Nah luwih di mana-mana kalau tanah anak bukuah berarti atau cilok teh. Karena itu masih, tapi pemahaman negatifnya ke situ kan. Baik. Sehingga Bapak Ibu, lasabiku anak kolai dia dicari anak ke situ. Ternyata dia itu anak. Kagetlah orang tua ini. Ibrahim itu hidup montok, ternyata dia menghisap ibu jarinya. Waktu bisa hidup menghisap ibu jari. Jadi ibu Ibrahim itu penasaran, dia kelah ibu jari bantu oleh halwa ibu jari, bantu oleh tidak tahu dia dihisap. Jadi Allah ciptakan makanan dari dirinya sendiri seperti madu limpah. Maka perlahan-lahan ibu
inyo mengatakan sampai mereka remaja, sampai remaja di pinggir hutan. Tak boleh turun-turun, siku saya tadi sampai dia komunikasi dengan ayah saya, ibunya. Ketika ibu remaja otaklah cerdas, dia bertanya ke ayahnya, siapa yang menciptakan aku ayah? Turun ke Sulamia, ada riwayat ini sahih. Kata ayahnya, kamu ada karena kami berdua. Nah, kami yang menciptakan kamu. Kalau ayah siapa? Nenek kakek kamu. Nenek kakek siapa? Begitu. Lalu manusia pertama siapa? Sampai ke situ pertanyaannya. Jadi Ibrahim itu adalah manusia yang sangat cerdas karena dia seorang nabi. Dia menciptakan cerdas. Dan tak jawab dia ayah teman dia itu. Begitu Ibrahim remaja dibawa turun ke rumah, sampai mencari ayahnya mau beli berhala, baru minta jual. Ya, katanya, kenapa ayah menyembah berhala? Kan ayah yang membuat, bukan berhala yang membuat ayah. Mestinya disembah ini yang menciptakan ayah. Apa kata Allah? Nah, di situ Allah kasih pelajaran ke Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal mujrimin. Ibrahim sudah dapat hidayah wahyu dari Allah bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi supaya dia lebih yakin, Allah berikan pelajaran ke Ibrahim. Itu apa itu? Manusia kokoh, Allah sudah berikan fitrah beragama. Supaya fitrah kokoh terpilih kepada yang benar, ada pembelajaran langsung oleh Allah kepada Ibrahim. Itu dia. Apa kata Allah? Falamma jannal alaihi lailu ra'a kawkaba. Allah arahkan Ibrahim memperhatikan bintang yang bertebaran di atas langit. Tatkala Ibrahim melihat bintang bertebaran di atas langit, qala, Ibrahim berkata, hada Rabbi, ikolah Tuhan. Ibrahim pernah mengejar bintang itu Tuhan. Dia kalau bintangku berkedap, gede. Iya dong. Kalau langit cerah kan bintang banyak kedek-kedeknya. Itu Tuhan. Tapi Allah katakan sejarahnya siko. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang tolenya, maka apa kata Ibrahim? Tuhan bukan lainnya. Sekarang dia itu bukan Tuhan. Dalam hati Ibrahim sudah ada hidayah, Tuhan itu kekal. Baqa, wujud, kitab, baka, mukhalafatun lil hawadis. Itu kan sifat, ya, sifat maknawi pada Allah itu kan. Allah itu maha ada, kitab maha dahulu. Ya dong. Apalagi baqa, maha kekal. Tuhan itu kekal, bukan hilang. Sekarang dia hilang, batal minta dari Tuhan. Besoknya, falamma ra'al qamara bazigan, muncullah bulan. Sabit, dia cari dari kadang. Bawa bulan sampai balik. Aku Tuhan bertambah besar dia setiap hari. Ternyata setelah lewat balik, mengetek lagi, hilang. Apa kata Ibrahim? Ini bukan Tuhan. Disitulah Ibrahim mendapat petunjuk dari Allah. Apa petunjuk Allah berikan kepada Ibrahim? Kata Ibrahim, la illam yahdini rabbi, ketika seandainya Allah tidak memberi hidayah kepadaku, tidak memberi wahyu kepadaku bahwa Tuhan itu kekal, aku sudah menyembah bintang. Jadi apa kaji yang perlu dalam kini kok Allah itu maha kekal. Wa ma indakum yang fadu, wa ma indallah waqin. Yang di sisi kita akan lenyap, yang di sisi Allah akan kekal. Itu. Apa awak membuat diri awak atau perbuatan awak nyoba di sisi Allah jadi kekal. Allah memberikan tunjuk kawan. Baca jadikanlah jadi pahala. Pahala itu kekal di sisi Allah. Jadi awak berkorban itu bukan korban yang di sisi Allah, pahalanya itu ketakwaannya. Ya kan? Awak sholat bukan salat ini yang di sisi Allah, pahala salat itu kekal di sisi Allah.
Ketika Allah sudah terima sebagai pahala dari kita oleh Allah, maka itulah yang Allah katakan tadi akan kekal di sisinya tadi. Nah, ini keimanan nih. Apa namanya? Keimanan. Allah itu maha kekal. Kalau namanya kursi kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan gitu ya? Allah tiada Tuhan yang semua kecuali Dia yang maha hidup, gitu. Maha berdiri sendiri, maha kekal. Nah, itu dia. Kekalnya bagaimana? Wal awwalu wal akhiru. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Wal zahiru wal batinu. Dia yang maha zahir, dia yang maha batin. Itu. Nah, lalu berikutnya kata Ibrahim, kata Allah di sini menjelaskan tentang sejarah Ibrahim itu. Falamma ra'a samsa bazighatan, tatkala Ibrahim mencari matahari terbit di pondok, fokus mencari matahari. Selama koda diperhatikan namanya itulah fokus matahari. Tanya tuh matahari wangi banyak katanya. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ikulah Tuhan, ia lebih besar. Angin boleh. Tapi tatkala mata itu tenggelam, falamma afala, tatkala matahari tenggelam, Pak Ibu, qala Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanif. Sadonya udah Tuhan, yang Tuhan yang menciptakan sadonya itu kesimpulannya. Yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semuanya, itulah Tuhan. Sehingga bahasanya apa? Ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Aku hanya menghadapkan diriku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Hanif, langsung menghadap kepadanya Tuhan. Namanya. Jadi awak nak pakai perantara, wasilahnya itu ibadah, nak urang kan? Urang aku ucap wasilah kau urang, salah. Dalam Al-Quran dikatakan ibadah wasilah jalannya, sholat wasilah, zakat wasilah, infak wasilah, haji wasilah. Melalui itulah awak akan memperoleh pahala. Kurban jadi wasilah untuk beribadah kepada Allah, yang insyaallah nanti pahalanya. Setelah Ibrahim membuat kesimpulan seperti itu, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Lurus aku menghadap kepada Allah, tidak ada terasa antara aku dengan Allah batas. Wa ma ana minal musyrikin, bukan musyrik. Setelah itu Ibrahim pergi kepada kaumnya. Wah yakin ya, jumpa pada Allah ni, ay kecil ke kaumnya. Qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Hai ayah, hai ibu, hai kaumku, aku tidak tanggung jawab, berlepas diri daripada yang kalian lakukan, menyembah berhala lain. Kalian merasa sebagai sase umat Islam. Di dalam surah Anbiya apa ibu, karena dia mengatakan ayahnya sesat. Apa kata Ibrahim? Kata ayah Ibrahim, Ibrahim berhentilah katakan aku sesat. Kalau engkau tidak berhenti, akan aku potong, akan aku pegal kepalamu, atau berangkat kau dari sini. Apa ini Ibrahim? Nyusi dia. Satu hari kecil ayah boleh berhala, ayah sembah. Satu kali pernah Ibrahim disuruh dia ayahnya mantan berhala, tapi orang manusia berhala. Di tengah jalan patah kaki berhala, Ibrahim jatuh juga ke pikul tu, jatuh patah kaki berhala. Ayah cik mereka berhala, kalau ikut Tuhan perbaiki kakimu sendiri. Lalu Ibrahim membawa pulang berhala, akan jadi ayah orang patah kakinya dan bisa kedua kaki. Ayah sembah kali. Ketika di Mesir itulah dia melakukan perhitungan kepada Raja Namrus. Apa perhitungannya? Ketika orang pergi berburu, mencari makan ke hutan, kalau zaman itu kan orang berburu nak ke sawah, buru mencari hutan, mencari itu di Al-Quran seperti surah Al-Anbiya itu.
Ibrahim menyelinap kira-kira jam 10 siang sebelum tengah hari. Nyobo kapak kadang cik ditampek penyembah berhala tadi. Allah bareret-reret berhala. Dipegangnya seluruh kepala berhala ditinggal cik dan kadang. Begitu sore-sore Namrus pulang dari bahasa kaumnya, dicariannya, baik kamu menyembah berhala, kau menyelamat dari terbenam. Tanya tuh, lah potong kepala sadonya. Lalu Namrus marah-marah. Ada orang yang tinggal di dekat tempat penyembah berhala tadi. Siapakah yang nampak oleh kau ke sini tadi? Ada seorang anak muda namanya Ibrahim. Apa kata Namrus? Cari dia sekarang. Dicari Ibrahim. Dapat Ibrahim itu. Tangkap. Dibawa ke tengah-tengah tempat ibadah tadi. Lalu apa kata Raja Namrus? Ulanglah Ibrahim kata, hai Ibrahim, betulkah engkau yang menggal kepala Tuhan kami ini? Ibrahim jawab, itu kan kapak atau dilihat dengan ada atau mana? Jinggaji dengan ada atau kapak dilihat. Tanya ke nyawa saya. Tanyalah semuanya. Apa kata Raja Namrus? Bagaimana kami bisa menanyakan kepadanya? Dia tidak bisa berbicara. Kata Ibrahim, kalian kan bodoh sebenarnya berbicara dan jangan sembah. Apa kata Raja itu? Hati mereka sudah mengakui Ibrahim itu benar, tapi karena kesombongan mereka dan Namrus muncul kesombongannya, dia suruh Ibrahim dibakar hidup-hidup. Itulah sejarah itu. Ternyata ketika Ibrahim disuruh bakar hidup-hidup tadi, api sudah diukur, kemudian dilemparkan ke dalam api. Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, penyejuklah engkau pada Ibrahim. Apa pelajaran di sini? Keimanan yang kokoh tadi tidak akan bisa menghancurkan kita seperti Ibrahim. Jadi api bagi Ibrahim itu bagi hawa nafsu, kebanggaan hidup dunia. Jangan sampai hawa nafsu hawa kebanggaan dunia akan membakar diri kita. Selamatkan diri kita daripada huru-hara dunia ini. Sebagaimana Ibrahim sudah menyelamatkan dirinya dan anaknya. Baik Ibu, itu sepenggal kisah Ibrahim pelajaran bagi kita. Bagaimana Ibrahim menegakkan tauhid, tinggal kita bagaimana kita mewariskan agama tauhid kepada anak-anak dan cucu kita. Banyak maaf, beritahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.